Kalian tahu nggak, ada badut di Gumball yang selalu muncul tanpa penjelasan apapun. Kulit pucat keriput, mata hitam seperti celah sempit, dan hidung merah kecil. Dia nggak ngomong banyak, nggak kejar siapapun, nggak ngapa-ngapain. Tapi setiap kali dia muncul di background, ada sesuatu yang terasa salah. Dan makin lu perhatiin, makin lu sadar, dia selalu natap ke depan. Bukan ke karakter lain di dalam scene, tapi langsung ke arah kita. Jadi siapa dia? Karakter biasa, glitch yang kelewat, atau sesuatu yang jauh lebih gelap dari itu? Gumball itu show yang nggak pernah malu sama keanehannya sendiri. Ada T-Rex pakai seragam sekolah, pisang yang anxiety, dan pelangi berkumis yang somehow punya kehidupan normal. Di dunia seperti itu, harusnya nggak ada yang bisa bikin kita nggak nyaman, karena semuanya udah aneh dari awal. Tapi badut ini beda, dan itu masalahnya. Bahkan di show yang karakternya paling random sekalipun selalu punya konteks. Ada running joke, ada backstory, ada satu episode yang minimal nyebut namanya. Tapi badut ini nggak ada. Nggak ada episode khusus, nggak ada throwaway line, nggak ada karakter lain yang pernah nanya siapa dia. Dia cuma ada, selalu ada, dan nggak pernah pergi. Dan itu yang bikin gue nggak bisa berhenti mikirin dia. Kemunculan pertama badut ini ada di episode The Procrastinators Season 3 episode 18. Gumball dan Darwin lagi nyari alasan buat nggak beresin rumah. Dan di tengah semua kekacauan itu, Darwin gambar potret Gumball. Tapi di background gambarnya ada badut yang ngintip dari jendela. Nggak ada yang ngomentarin itu. Gumball nggak kaget, Darwin nggak jelasin kenapa dia gambar badut di sana. Gambarnya cuma lewat dan show-nya lanjut. Tapi itu bukan cuma Easter egg, karena setelah episode itu, dia mulai muncul lagi dan lagi di episode-episode yang gak ada hubungannya satu sama lain. Di lagu Nobody's a Nobody, semua background karakter dikumpulin dalam satu momen feel good. Dan dia ada di sana juga, tapi gak nyanyi, gak gerak, cuma berdiri dan natap ke depan. Sementara semua orang di sekitarnya merayakan sesuatu. Di The Choices, dia nongol di background lagi. Nggak bergerak, nggak berkedip, cuma ada. Di The Joy, semua orang ketawa kegilaan karena virus kebahagiaan yang nyebar di Elmore. Tapi badut ini berdiri diam di tengah semua chaos itu. Sama sekali nggak terpengaruh. Dan di The Deal, dia muncul lagi di background. Seperti biasa, tanpa konteks, tanpa penjelasan. Lebih dari 13 episode, dan nggak satu pun dari mereka yang pernah acknowledge keberadaannya. Yang bikin makin aneh, di show yang bahkan karakter paling minor sekalipun selalu dilibatkan dalam cerita, badut ini nggak pernah dapat satu kalimat pun yang jelasin dia siapa. Dan itu bukan kebetulan. Oke, mungkin lo mikir, mungkin dia cuma background karakter biasa yang sengaja dibuat creepy buat humor. Tapi tunggu dulu, karena di episode The Ghouls season 5, show-nya akhirnya kasih sedikit konteks soal dia. Ternyata dia adalah sejenis hantu, ghoul, yang tugasnya nakut-nakutin orang. Tapi dia gagal total, bahkan nakut-nakutin anak-anak TK sekalipun. Yang lucunya, Gumball dan Darwin justru tanpa sengaja ketakutan sama dia. Padahal dia bahkan nggak lagi nyoba nakut-nakutin mereka. Dan itu yang bikin semuanya makin gak masuk akal. Dia ghoul yang gagal nakut-nakutin siapapun di dalam show-nya. Tapi entah kenapa justru dia yang paling bikin penonton gak nyaman. Terus di The Curse of Elmore, Tobias tiba-tiba pakai topeng yang mukanya persis sama kayak si badut. Dan gak ada satupun karakter yang nanya kenapa Tobias pakai topeng badut creepy di tengah-tengah hari biasa. Show-nya perlakuin itu sebagai sesuatu yang normal. Padahal kalau dipikir-pikir, itu artinya muka si badut ini cukup dikenal di dunia Elmore sampai bisa dijual sebagai topeng. Tapi nggak ada yang pernah ngomongin dia secara langsung. Namanya nggak pernah disebut, motivasinya nggak pernah dijelasin, dan kehadirannya nggak pernah dipertanyakan oleh siapapun di dalam cerita. Suaranya, yang diisi oleh Mick Graves, voice actor yang sama dengan Banana Joe, terdengar monoton dan terlalu tenang untuk karakter yang harusnya jadi hiburan anak-anak. Dia nggak teriak, nggak ngejar, nggak ngancam, dia cuma berdiri dan ngomong dengan nada yang terasa seperti dia tahu sesuatu yang kita nggak tahu. Dan itu yang bikin satu pertanyaan terus balik lagi. Kalau dia ghoul yang tugasnya nakut-nakutin orang, tapi nggak pernah berhasil nakut-nakutin siapapun di dalam show, siapa yang sebenarnya dia coba takut-takutin?
Gumball bukan show biasa soal fourth wall. Karakternya nggak cuma sesekali nengok ke kamera, tapi mereka literally argue sama animator, hancurin file show mereka sendiri, dan acknowledge bahwa mereka itu fiksi. Di satu titik, Gumball bahkan bilang, mungkin ada seseorang yang lagi nonton kita sekarang. Dan itu bukan joke, itu bagian dari logika dunia show-nya. Nah, sekarang coba ingat kapan aja si badut muncul. Dia muncul di The Procrastinators, episode dimana waktu mulai nggak masuk akal dan realita mulai blur. Dia muncul di The Joy, di mana logika normal Elmore hancur total karena virus. Dia muncul di The Ghouls, di mana batas antara dunia nyata dan dunia supernatural mulai runtuh. Setiap kali dia muncul, sesuatu di dalam show-nya udah lebih dulu rusak. Dia nggak hadir di episode-episode normal. Dia hadir di momen-momen di mana aturan dunia Gumball udah nggak berlaku lagi. Di momen-momen di mana sesuatu yang nggak seharusnya ada bisa masuk. Dan setiap kali dia muncul, mukanya selalu menghadap ke depan, bukan ke karakter lain di dalam scene, tapi langsung ke arah layar. Karakter lain di Gumball natap ke kamera sebagai joke, tapi badut ini natap ke kamera karena itu satu-satunya hal yang dia lakuin. Dia nggak interact sama Gumball, nggak interact sama Darwin, nggak interact sama siapapun, karena buat dia, mereka bukan yang dia tonton. Kita yang dia tonton. Dan dia tahu kita ada di sini jauh sebelum kita sadar dia ada di sana.